Shalom, selamat hari Minggu sahabat Kristus dimanapun berada pada saat ini. Kita kembali diberikan Tuhan kesempatan yang berharga bagi kita, sehingga kesempatan ini boleh kita pakai untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan yang diingatkan kepada kita sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, satu kebenaran yang menuntun setiap langkah kita. Lama-kelamaan kebenaran itu akan menjadi darah daging bagi kita, sehingga kita rindu untuk mewujudkan satu kebenaran, dan kebenaran itu bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bertemu di kesempatan ini di channel YouTube kami. Terlebih-lebih bagi pelayan KKR yang akan melayani di hari Minggu ini di ibadah KKR GBKP. Saudaraku, sebelum saya sampaikan renungan ini, sebelumnya bagi orang yang percaya selalu berseru kepada Tuhan, kita persiapkan hati pikiran kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih juga Tuhan, Engkau melawat kami hari lepas hari, sehingga saatnya juga kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Izinkan roh Allah ada di dalam hati kami dan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, di hari Minggu ini yang menjadi renungan kita diambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan menuju tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan perawatannya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian pembacaan firman Tuhan di hari Minggu ini, dan yang menjadi ayat hafalan ataupun info kasih kita adalah, kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Dan yang menjadi bacaan remaja di hari Minggu ini, 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat
Demikian pembacaan firman Tuhan dengan tema yang disampaikan di hari Minggu ini bagi kita adalah budaya cinta. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang menabur firman Tuhan kemana saja pun dia berada ataupun pergi, salah satu yang perlu kita imani di dalam diri kita adalah bagaimana kita sebagai orang yang percaya itu mewujudkan kasih Kristus itu dalam sikap kehidupan sehari-hari. Tentu untuk dapat mewujudkan hal yang demikian saudaraku, satu hal yang diingatkan melalui 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu harus kita tanamkan di dalam diri kita, di mana wujud daripada kasih itu adalah memiliki kesabaran dan kerendahan hati, baik hati, tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tentu dari wujud kasih itu kita lihat bagaimana perkembangan karakter adik-adik kita. Mereka kita ajar untuk sabar, sabar dalam menghadapi segala sesuatu, sabar di dalam menantikan pertolongan Tuhan. Mereka tidak boleh tinggi hati, tidak boleh cemburu terhadap teman, tidak boleh sombong ataupun memegahkan diri. Wujud kasih itu harus tertanam buat adik-adik kita di sekolah minggu. Karena kita sebagai pelayan KKR juga sudah menanamkan hal yang demikian di dalam diri kita. Lebih jauh saudaraku melalui perikop kita dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Kisah tentang orang Samaria ini diceritakan Yesus berawal dengan pertanyaan seorang ahli Taurat. Ahli Taurat adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang luas, pintar, pandai menafsirkan hukum Taurat, dan dalam beberapa kesempatan berdebat dengan Yesus. Seperti konteks renungan kita. Orang Farisi dan imam kepala memperkerjakan ahli Taurat semacam penasihat hukum mereka. Para ahli Taurat melihat Yesus sebagai ancaman bagi tegaknya hukum dan peraturan yang ditegakkan atau diterapkan oleh pemerintahan Romawi, termasuk pelaksanaan hukum Taurat dan hukum adat lainnya. Yesus menjadi ancaman juga bagi keberadaan para ahli Taurat. Karena Yesus dianggap ancaman, maka para ahli Taurat ingin mencoba Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak untuk mencari kesalahan Yesus. Saudaraku yang terkasih, para ahli Taurat tidak mengerti bahwa Yesus mengerti terhadap segala apapun yang mereka rencanakan di dalam hati mereka. Tapi Yesus adalah anak Allah yang begitu bijak menyikapi setiap pertanyaan yang diberikan pertanyaan kepadanya. Artinya pertanyaan yang diajukan bukan untuk mendapatkan jawaban, hasilnya yang diperoleh dari para ahli-ahli Taurat, tapi atas dasar ketidaktahuan, melainkan untuk mencobai seperti yang mereka lakukan. Mereka mengajukan pertanyaan itu dan Yesus tidak pernah keliru untuk memberikan jawaban. Saudaraku yang terkasih, sebenarnya apa pertanyaannya? Ayat 25b menyatakan, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini yang penting untuk diberikan jawaban yang tepat oleh jawaban Yesus. Jadi keyakinan tentang hidup yang kekal sudah dimiliki oleh masyarakat waktu itu, yaitu bahwa siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi ada kaum Saduki yang tidak menerima dengan alasan hal itu tidak disebutkan secara jelas dalam hukum Taurat. Yesus mengetahui motivasi di balik pertanyaan ini, jelas dikatakan di ayat 26. Yesus tidak marah terhadap mereka, dia tidak menghindar dari dialog itu. Walau dia tahu pertanyaan itu hanya untuk mencobai dia. Kebijaksanaan Yesus tampak jelas saudara-saudara, ketika dia tidak menjawab pertanyaan dengan pertanyaan, melainkan menggunakan pertanyaan lagi. Dengan pertanyaan itu Yesus menggiring ahli Taurat ini untuk menjawab sendiri pertanyaan yang diajukan. Saudara-saudara yang terkasih,
Metode Yesus untuk mengingatkan mereka adalah bagaimana mereka bisa menjawab sendiri terhadap pertanyaan mereka sendiri. Karena pertanyaan yang mereka ajukan kepada Yesus bukan sebuah pertanyaan yang mungkin mereka ingin sekali tahu apa jawabannya, tapi pertanyaan itu diberikan untuk mencoba Yesus. Sebenarnya masalah sudah selesai karena pertanyaan sudah menemukan jawabannya. Apalagi yang kurang menurut penjelasan perikop kita. Tentu di ayat 30 dimulai dengan kisah adalah seorang yang turun ke Yerusalem. Inilah perumpamaan Yesus yang dituangkan ke bahan renungan kita di hari Minggu ini. Di mana orang yang kena rampok itu adalah ketika para imam melihatnya, mereka hanya membiarkan dan berlalu daripada penglihatan mereka sendiri. Begitu juga dengan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Semua itu mereka melewatinya tanpa memberikan reaksi pertolongan kepada orang yang kena rampok. Ada orang yang berikutnya adalah di ayat 33 sampai 35, yaitu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, apa yang dia rasakan? Hatinya yang tergerak untuk melakukan belas kasihan dan mengasihinya. Apa yang dia lakukan? Dia mendatangi orang yang kena rampok tersebut. Dia membalut luka-lukanya dan dia memberikan obat minyak sebagai pertolongan pertama. Dan dia membawa ke penginapan untuk ditindaklanjuti dalam pengobatan dan penginapan yang layak. Sehingga saudaraku, apakah dia setelah mengantarkannya ke tempat penginapan dia meninggalkannya? Tidak. Kembali esok hari dia kembali menemui untuk bisa melihat kondisi orang yang butuh sekali pertolongan. Hal inilah yang diajukan oleh Yesus. Siapakah menurut kamu orang yang menjadi sahabat bagi orang yang kena rampok tersebut? Tentu jawaban itu dengan tegas para ahli Taurat memberikan jawaban yang tepat. Jawaban mereka tepat, tapi Yesus kembali meneruskan daripada uraiannya. Sepertinya Yesus hendak membuka mata ahli Taurat dan bertanya untuk menyadarkan diri mereka, agar mereka tidak berpaut hanya kepada pengetahuan tentang hukum Taurat, tapi krisis di dalam bidang perbuatan kasih. Kita mengasihi Tuhan segenap hati, tetapi nyatanya mengabaikan perhatian dan topangan pertolongan pada orang yang di hadapan kita yang memerlukan kasih. Jadi jawaban Yesus ini mengatakan, jika kita percaya kepada Tuhan, wujudkanlah dalam perbuatan sehari-hari bahwa kasih yang begitu besar yang kita terima dari Tuhan, kita nyatakan sebagai kasih yang sejati dalam hubungan relasi kita dengan sesama manusia. Kalau kita bandingkan bacaan remaja 1 Korintus 13 ayat 4-7, Paulus menekankan kepada jemaat Korintus, kalau jemaat hidup dalam kasih, mereka akan saling memperhatikan, saling mendukung. Karena kasih menutupi segala kekurangan dan kesalahan. Hiduplah dalam kasih, dan perbuatan itu bukan hanya semata-mata diberikan kepada orang-orang yang kita pilih, yang untuk menerima kasih dari kita. Tapi jalankanlah kasih itu sebagai bukti perbuatan yang nyata, yang bukan hanya 1-2 kali kita lakukan, tapi sudah menjadi budaya, perlakuan, dan perbuatan kasih itu menjadi identitas orang-orang yang percaya. Demikianlah firman ini ditaburkan kepada kita, sehingga anak-anak sekolah minggu kita di ibadah KKR GBKP, mereka semakin disentuh hatinya untuk memberikan tindakan kasih sekecil apapun itu dia berikan kepada orang-orang di luar dirinya sendiri. Hiduplah dalam kasih dan jadikanlah kasih itu sebagai budaya bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Selamat melayani, selamat menerima firman ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau ada bagi kami karena Engkau begitu hebat dan luar biasa. Berkati firman ini menjadi sebuah kebenaran bagi kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin.